Perayaan Natal selalu berkesan buatku. Hiasan Natal berwarna merah, hijau, pohon Natal yang dihias apik membuatku merasa senang. Ditambah, ini merupakan waktu di mana aku bisa berkumpul bersama keluarga. Setiap tahunnya, Natal selalu berkesan untukku. Sampai tibalah pada malam itu. Malam Natal yang tidak bisa kulupakan, karena malam itu menjadi malam Natal terburukku. Namaku Jerry. Pada libur Natal saat itu, aku dan keluargaku berlibur ke daerah Cirebon. Aku berangkat dari Bandung kira-kira pukul 7 pagi dengan menggunakan mobil. Hari itu langit tampak cerah. Jalanan pun bersahabat. Hingga kami pun sampai di Cirebon, menghabiskan waktu liburan kami dengan sangat gembira. Semua sesuai rencana. Dan seperti biasanya, hari Natal yang berkesan untukku. Singkat cerita, setelah beberapa hari kami berlibur di sana, kami pun berencana pulang ke Bandung. Pada saat akan pulang, hari itu cuaca sangat buruk. Aku ingat, kami mulai bersiap berangkat menuju Bandung jam 5 sore. Dan saat itu, hujan turun dengan sangat deras, diiringi petir yang sangat besar. Membuatku was-was, khawatir, dan aku pun berkali-kali bilang pada ayah untuk berhati-hati. Karena hujan yang sangat besar, jarak pandang kami cukup terbatas. Dan jalan yang kami lewati saat itu cukup ekstrim. Belokan terjal, dan kiri kanan kami bisa dibilang hutan, bahkan tebing. Namun tak lama hujan pun mereda, namun masih deras. Hingga sampailah pada satu titik, entah di mana tepatnya aku tidak ingat, kami akan melewati sebuah tikungan. Dan sebelum itu, ada sebuah motor yang melaju dan berdampingan di sebelah kiri mobil. Aku duduk paling kiri dekat jendela. Dan jelas terlihat seorang pengendara motor dengan jaket kulit dan motor yang sekilas kulihat berwarna gelap kebiruan, memakai helm hitam. Seorang pria. Motor itu berada tepat di sebelah kiri mobilku. Tidak menyusul, hanya berjalan berdampingan dengan mobil. Suara bising motornya terdengar memekik telingaku. Aneh banget ini. Ngapain di motor? Pria yang ada di motor itu menengok ke arahku.
melihatku dari balik jendela. Wah, curiga apa nih? Main lihat gua. Aku mulai berpikir, motor ini adalah orang jahat. Aku pun meminta ayah untuk mempercepat mobil. Ya, gas. Ayah melihatku keheranan, dan mobil pun melaju melewati motor itu. Untuk memastikan, aku pun menengok ke arah belakang. Dan tak lama kemudian, ketika kami akan melewati tikungan, jadi Tuhan, aku tersentak kaget ketika mendengar suara tabrakan yang sangat keras. Refleks aku membuka jendela dan melihat ke arah belakang, karena suaranya terdengar jelas dari arah belakang mobilku. Dan ketika aku tengok ke belakang, aku sempat melihat motor yang tadi sempat berpapasan denganku itu mengalami kecelakaan, dan pengendara motornya terbaring tak bergerak di jalan. Mobilku saat itu sudah melaju cukup jauh dari tempat kejadian. Astaga. Aku segera masuk ke dalam mobil dan menutup jendelaku lagi. Ibu bertanya, kenapa? Aku pun menjawab, itu ada kecelakaan motor mah di belakang. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi pas dilihat itu udah jatuh aja orangnya. Ibu dan ayah sempat melihat ke arah belakang, namun karena sudah terlalu jauh, kami melewatinya. Tempat kejadian itu pun tidak terlihat. Jantungku berdegup. Aku berharap orang itu tidak kenapa-napa. Lanjut berjalan, kami pun melewati tikungan-tikungan lagi yang memang cukup tajam. Salah-salah memang bisa terjadi kecelakaan. Sampai di salah satu tikungan, aku sempat melihat lagi ada sesuatu yang aneh. Di sebuah tikungan yang cukup gelap, aku melihat sesuatu. Penasaran, aku pun buka jendela mobil. Dan ketika mobilku melewati tikungan itu, sekilas terlihat ada seseorang yang terbaring tak bergerak di pinggir jalan. Dan sudah ditutupi oleh terpal. Dan kulihat juga ada motor yang sudah hancur. Jelas ada kecelakaan motor. Tapi di sana ketika itu tidak ada siapa-siapa. Aku hanya melihat motor yang hancur di depannya, dan ada orang yang terbaring ditutupi oleh terpal, itu saja.
Ibu bertanya kenapa. Aku pun berusaha menjawab. Ada kecelakaan motor lagi, mah. Orangnya meninggal deh kayaknya. Soalnya udah ditutupin sama terpal gitu. Hati-hati ya, Pak. Dari tadi yang aku lihat kecelakaan terus. Ibu melihatku dengan tatapan khawatir. Dalam sejenak keadaan mobil hening. Ayah dan ibu menyuruhku untuk berdoa. Aku pun mulai merasa ada yang aneh. Seperti ada sesuatu, tapi aku tidak ingat. Kami pun melewatinya. Dan tak lama setelah itu, di belokan-belokan selanjutnya, aku melihat lagi keramaian. Kali ini ramai orang berkumpul di pinggir jalan. Sepertinya ada lagi kecelakaan. Aneh. Aku pun membuka jendela. Ayah sempat bertanya kenapa buka jendela terus. Aku bilang penasaran. Udah benar saja ketika ku lihat lagi. Di pinggir jalan sudah ramai orang. Dan ada korban kecelakaan juga di sana. Ya Tuhan, ini kecelakaan motor lagi. Kenapa banyak banget kecelakaan sih? Hampir semuanya di tikungan, belokkan ke kiri. Kau lihat di antara kerumunan orang itu, korban sudah terkapar, terbujur kaku dengan posisi telungkup. Aku duduk, menutup jendela, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diriku. Agak sedikit parno melihat kecelakaan beruntun berturut-turut hampir di lokasi yang mirip, dan semuanya kecelakaan motor. Sebentar. Sepertinya ada yang aneh. Aku kembali mengingat kejadian pertama, di mana aku lihat pengendara motor yang kecelakaan. Tempat kecelakaan kedua dan yang baru saja kulihat tadi. Dan seketika bulu kuduku berdiri, merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika aku baru sadar ketiga korban kecelakaan yang aku lihat di belokan itu adalah kecelakaan motor dan orang yang sama. Motor berwarna gelap kebiruan, jaket kulit dan helm hitam yang sama persis. Tak mungkin orang yang sama mengalami kecelakaan di tempat yang berbeda sebanyak 3 kali. Semuanya persis sama, jenis motor, perawakan orang itu, helm, jaket, apa yang dia pakai, aku sangat ingat. Dan ketiga tikungan yang kulihat itu kecelakaan motor yang sama. Ibu yang melihatku panik
langsung menyuruhku terus berdoa. Singkat cerita, kami pun sampai di jalan yang agak ramai. Lalu kami berhenti di sebuah pom bensin untuk beristirahat. Pom bensinnya tidak terlalu ramai. Dan ada tempat berjualan makanan juga toilet umum. Saat itu keluargaku turun untuk sekedar pergi ke toilet dan mengisi perut. Ibu mengajakku untuk turun, tapi aku tidak mau. Aku lebih memilih diam di mobil saja, dan aku masih takut. Keluargaku pun meninggalkanku di mobil sendirian. Aku pun coba untuk menenangkan diriku, mengambil posisi yang enak untuk tidur, karena entahlah, aku ingin segera sampai di Bandung dan melupakan semua kejadian yang terjadi malam hari ini. Aku pun coba berusaha untuk tidur. Hingga tak lama, samar dari jauh terdengar suara kendaraan yang cukup berisik. Kondisiku dalam mobil itu sudah dalam posisi ingin tidur. Mataku terpejam, namun telingaku masih bisa mendengar ke sekitar. Salah satunya suara yang tadi, yang perlahan berhenti dan tidak terdengar lagi. Ya, sepertinya ada pengunjung lain yang ingin mengisi bensin, pikirku. Aku coba untuk tidur. Dan tiba-tiba, astaga, tiba-tiba saja ada yang mengetuk kaca jendela mobil ini, tepat di kaca sebelah kiri tempatku duduk. Kontan aku terbangun dan melihat ke arah jendela. Dan entah dari mana datangnya, tepat di depan pintu, di depan jendela mobilku ini, berdiri seorang pria. Itu pria yang sama yang menaiki motor dan kulihat di belokan tadi, memakai helm half-face hitam, jaket kulit, dan dia terus mengetuk kaca jendela mobilku ini dengan wajah yang tertunduk. Hingga perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Dan ketika kulihat wajahnya, kini terlihat jelas wajah pria itu. Mukanya hancur, berdarah, matanya mau keluar, dan dia berkata, "Ikut saya." "Ikut saya." Sosok itu terus mengetuk jendela sambil berkata,
berkata seperti itu berulang-ulang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku buang muka, aku tutupi telinga, kepalaku meringkuk ketakutan. Aku menangis berteriak sejadi-jadinya. Hingga tak lama keluargaku pun datang. Mereka menyuruhku keluar dari mobil dan menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami. Bahwa aku melihat 3 kecelakaan di belokan itu, di mana korban kecelakaannya sama. Ibu dan ayah mencoba menenangkanku. Ibu bilang semenjak di jalan tadi mereka tidak melihat kecelakaan atau tabrakan. Hanya aku yang melihat. Makanya ayah cukup heran ketika aku selalu membuka jendela belakang mobil ini dan melihat ke arah luar. Dan ibu saat itu mengetahui bahwa aku melihat hal yang aneh-aneh. Maka dari itu ibu menyuruhku terus berdoa. Karena katanya aroma tubuh kita itu sangat disukai oleh mereka. Ditambah mungkin karena aku penasaran, ingin melihat, dan sosok itu akhirnya mendekatiku karena rasa penasaranku itu. Itulah pengalamanku ketika aku liburan Natal. Apapun yang terjadi olehku mungkin bisa saja terjadi oleh kamu. Selalu siap, selalu waspada, dan selalu berdoa. Mungkin kamu pernah mengalami kejadian bertemu hantu. Mulai dari hanya sekedar merasakan, mendengar, dan mencium aromanya saja. Dan biasanya bisa membuat bulu kuduk berdiri seketika. Namaku Jenistra Lestari. Sebut saja aku Jenar. Bisa dibilang, ini adalah pengalaman seramku bertemu dengan yang namanya hantu. Aku adalah salah satu orang yang sangat senang berbaur dengan banyak orang. Aku senang berteman dengan siapa saja. Bahkan, terkadang bisa membuatku merasa tidak nyaman ketika aku tidak bertemu dengan temanku. Dan pengalaman yang akan kuceritakan malam ini terjadi ketika bulan Desember tahun lalu, bertepatan dengan acara Natal. Pada saat itu,
keluargaku membuat sebuah agenda untuk merayakan malam Natal di luar kota, yaitu di rumah nenek yang berada di daerah Semarang. Namun, karena saat itu aku sedang tidak enak badan, dengan sangat terpaksa aku memutuskan tidak ikut. Awalnya, ibu menyarankan ayah untuk membatalkan saja dan merayakan di rumah, karena melihat kondisiku sendiri saat itu kurang sehat. Namun, aku yakinkan pada ibu, jika aku akan baik-baik saja jika aku di rumah sendirian, dan membiarkan mereka menghabiskan liburan Natal di Semarang bersama nenek. Lagi pula, aku bukan anak kecil lagi yang harus ditemani orang tua terus. Itu pikirku. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Ayah, ibu, dan keluarga lainnya berpamitan denganku dan segera pergi menggunakan mobil. Iya bu, aku bisa jaga diri kok. Tenang, aku kan udah gede. Ibu have fun ya di sana. Salam sama nenek. Rumahku berada di perumahan sekitar Cikutra. Ini bukan pertama kali aku selalu ditinggal di rumah sendirian. Jadi bukan menjadi masalah yang berat. Dengan keadaan yang memang kurang sehat saat itu, aku pun memutuskan untuk menghabiskan malam Natal di rumah saja. Sedikit sedih sih, tidak bisa gabung dengan keluargaku. Ya, namun mau gimana lagi? Kususun acara Natalku sendiri di rumah. Mulai dari menonton TV, bermain games, dan juga melakukan video call bersama teman-temanku. Rumahku ini tidak terlalu besar, hanya berlantai 1. Berada di ujung komplek menghadap ke sebuah tembok besar, yang di belakangnya terdapat rumah yang begitu besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Saat itu, aku sedang asik melakukan video call bersama teman-temanku. Hey guys, Merry Christmas ya. Sorry, gue gak bisa gabung sama kalian. Ini juga gue di rumah sendirian. Keluarga lagi pada ke Semarang. Sebenarnya, aku ingin sekali mengundang teman-temanku untuk mampir ke rumah. Namun, ibuku melarangku untuk menerima tamu. Karena melihat dari kondisiku yang saat itu sedang sakit. Dan takutnya malah tak kunjung sembuh. Setelah selesai melakukan video call dengan teman-temanku, aku pun segera pergi ke toilet untuk bersih-bersih. Namun, karena saat itu belum muncul rasa kantuk sedikit pun, kuputuskan saja untuk membuka laptop kembali dan berselancar di sosial media. Sampai ada yang menelponku, dan ketika kulihat, itu salah satu teman cowokku yang mengajakku untuk video call. Melihat itu, aku sedikit malas, karena cowok ini bisa dibilang dari dulu ingin sekali dekat denganku. Namun, beberapa kali aku menolaknya. Kuhiraukan saja panggilan video itu. Sampai lama-kelamaan, panggilan itu membuatku risih.
dan memaksaku untuk mengangkatnya. Iya, halo. Kenapa? Iya, sendirian di rumah nih. Lagi kurang sehat. Ketika aku sedang mengobrol, di tengah-tengah obrolanku itu, tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang diketuk. Mendengar itu, aku seperti mendapat alasan untuk segera menyudahi panggilan itu. Udah dulu ya. Ada tamu tuh yang datang. Dah. Sedikit lega saat itu. Aku seperti tertolong karena ada yang mengetuk pintu rumah saat itu. Dan bisa menjadikannya alasan. Aku pun langsung beranjak berdiri untuk membukakan pintu. Namun, ketika baru saja aku membuka pintu, loh, tidak ada siapa-siapa. Kulihat di teras rumah tidak ada orang, sepi. Hanya suara binatang-binatang malam saja yang kudengar malam itu. Muncul sedikit rasa takut saat itu. Aku pun menghiraukannya dan segera kembali masuk ke dalam rumah. Aku coba untuk berpikiran positif. Meskipun bayang-bayang hal-hal seram seringkali muncul di pikiranku. Sampai ku dengar suara ketukan pintu itu lagi. Dan ketukan itu semakin keras. Iya, tunggu. Jawabku ketus. Baru saja aku akan membuka pintu lagi. Ketukan itu pun hilang. Aku pun terdiam dan bertanya-tanya, siapa yang jahil tengah malam begini? Sampai terdengar suara ketawa perempuan. Karena penasaran, aku pun langsung membuka pintu itu dan astaga! Aku kaget setengah mati ketika di depanku aku melihat sesosok makhluk yang sedang jongkok di dekat pintu rumahku. Sosok itu jongkok membelakangiku. Rambutnya berantakan dan panjang. Dan dengan sangat tiba-tiba dia membalikkan badan. Dan kali ini terlihat mukanya yang terkena luka sayatan dan matanya yang menakutkan. Serta mengeluarkan darah dan mulut yang menganga dengan lidah yang menjulur. Aku berteriak sekeras mungkin. Aku langsung menutup pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Sampai akhirnya karena sangat ketakutan, napasku terasa sangat engap. Badanku pun menjadi lemas dan entah pingsan atau apa. Aku pun tak sadarkan diri. Esok harinya, aku terbangun dan aku merasa kejadian tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk. Aku pun berusaha melupakannya. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Kulihat hari sudah siang. Aku pun berdiri. Aduh.
Badanku terasa sakit. Aku mencoba merahasiakan ini pada orang tuaku dan mencoba menghubungi temanku yang memang bisa dibilang indigo. Ketika aku bercerita tentang apa yang kualami semalam, temanku awalnya tidak mau bercerita apa-apa. Sampai akhirnya dia pun bilang bahwa di depan rumahku itu, rumah yang ada di balik tembok besar itu, pernah ada seorang wanita yang dibunuh. Dan akhirnya wanita itu pun meninggal. Mungkin wanita itu kesepian. Jadi ia mencoba berkomunikasi dengan manusia yang sedang ada di sekitar sana. Namaku Guntur. Aku adalah salah satu karyawan swasta di perusahaan yang ada di kota Bandung. Bisa dibilang, aku senang sekali menekuni beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah membuat sebuah konten horor bersama teman-temanku. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalaman yang mungkin bisa membuat kamu lebih berpikir sebelum melakukan apa yang akan kamu lakukan. Hari itu adalah hari di mana jadwal syuting dilaksanakan. Seperti biasa, karena aku adalah salah satu tim membuat video konten horor, aku pun harus menerima jika syuting dilakukan malam hari dan mengharuskanku pulang malam. Singkat cerita, malamku tiba. Setelah menyiapkan semua perlengkapan untuk syuting, aku pun berangkat ke lokasi syuting yang ada di sekitaran Dago. Tak jauh dari kantorku yang berada di daerah Setiabudi di Bandung. Malam itu, karena aku tidak membawa kendaraan, aku menumpang pada temanku Robi. Dia menggunakan motor dan memboncengku dari kantorku di Setiabudi menuju Dago. Cuaca malam itu memang sedikit dingin dan berangin. Jika dilihat sih, sepertinya akan turun hujan. Jam 8 malam, temanku Robi yang menyetir, dan nanti pulangnya baru giliranku yang menyetir. Sepanjang perjalanan banyak hal-hal seru yang kami bahas untuk memecah suasana malam yang sangat dingin.
Barulah sekitar jam 9 kurang, kami pun sampai di lokasi syuting. Kulihat tim lainnya sudah berkumpul dan menunggu, dan ada beberapa yang masih di jalan. Kata pemilik tempat, kami baru bisa mulai syuting jam 10 malam lebih. Jadi kami pun menunggu hingga waktu yang sudah ditentukan. Sambil menunggu, aku dan tim yang lainnya mulai mengeset alat untuk syuting nanti. Mulai dari kamera, lighting, audio, semua kami siapkan. Sampai setelah semua talent tiba, syuting pun dimulai. Sebelum syuting dilaksanakan, seperti biasa kami berdoa bersama agar tidak terjadi apa-apa nantinya. Syuting pun dimulai tepat jam 10 malam. Lokasi syuting kami saat ini bisa dibilang sangatlah luas. Masih banyak pepohonan rindang dan lahan kosong yang berjajar. Konon katanya, di sana terdapat satu rumah yang tidak diisi cukup lama. Orang-orang bilang sih sudah tidak diisi hampir 12 tahun. Mendapat informasi itu, kami pun semakin termotivasi untuk mengeksplor misteri di rumah itu. Dan benar saja, menurut temanku yang memang bisa melihat, katanya di daerah sana banyak dihuni oleh pocong. Aku yang tidak bisa melihat, mendengarnya saja sudah merinding. Satu persatu tempat kita eksplor, dan di tengah-tengah syuting temanku Robi berkata, dia seperti melihat bayangan putih di salah satu spot di rumah itu. Namun ketika aku coba terangi dengan lampu, kulihat tidak ada apa-apa di sana. Bi, yang bener lo. Lu lihat di mana tadi? Lumayan nih kalau beneran nampakin di kamera. Pasti banyak yang suka episode ini, ya kan? Namun setelah ditunggu lumayan lama, ternyata tidak ada apa-apa. Sampai malam pun berlalu dan tak terasa saat itu sudah menunjukkan 1:30 pagi. Karena sudah selalu larut, kami pun menyudahi penelusuran dan memutuskan untuk pulang. It's a wrap guys. Gak kerasa nih udah jam segini. Tahu gak tadi si Robi bilang katanya ngeliat bayangan putih-putih gitu di pojokan. Semoga dapat lah ya di kamera. Ya minimal ke-record lah. Lumayan kan penampakan. Yaudah kita balik aja yuk. Setelah semua alat dirapikan, satu persatu dari kami pun pulang. Aku pulang bersama Robi, karena kebetulan kosanku dan Robi memang searah, tidak terlalu jauh. Karena di awal aku sudah sepakat saat pulang aku yang menyetir, aku pun terpaksa menyetir. Cukup menyesal. Karena ketika menyetir pulang dengan menggunakan motor, udara dini hari terasa lebih dingin, bahkan sangat dingin. Robi mengeluh mengantuk dan menyuruhku menancap gas agar cepat sampai ke kosan.
Jalan pulang memang agak sedikit menurun, jadi aku tidak terlalu berani untuk mengebut. Ditambah jalanan sudah sepi. Sampai kami pun melewati daerah Jalan Siliwangi yang sangat gelap ketika itu. Selama perjalanan, Robi tidak berkata apa-apa. Lebih diam dari sebelumnya. Muncul perasaan takut. Dan ketika aku lihat ke arah spion untuk memastikan Robi tidak tidur, ternyata aku lihat Robi tertidur ketika aku bonceng. Dan badannya sudah mulai condong dan membuat motor ini oleng. Bi, jangan tidur loh. Waduh, mana sih? Oleng ini motor, untung kagak jatuh loh. Bangun. Hampir saja terjadi kecelakaan saat itu. Bisa-bisanya Robi tidur di perjalanan. Singkat cerita, sekitar jam 2:30 pagi, kami pun sampai di kosan. Begitupun dengan Robi. Setelah masuk ke kamar, karena aku sudah sangat lelah, aku pun langsung memutuskan untuk tidur tanpa bersih-bersih terlebih dulu. Mematikan lampu kamarku, lalu merebahkan badanku di atas tempat tidur. Entah kenapa malam itu aku merasa sangat lelah sekali. Mungkin bisa dibilang ini adalah waktu syuting terlama aku selama ini. Sampai ketika aku sedang terlelap tidur, aku terbangun karena mendengar suara seperti benda bergerak. Ya, apa sih itu? Dan ketika ku buka mata, astaga, ku lihat bingkai foto yang ada di tembok kamarku itu bergerak dengan sendirinya. Ku coba fokus untuk melihat, namun karena aku tidak memakai kacamata, penglihatanku agak sedikit kabur. Tapi samar kulihat pas foto itu memang bergerak. Awalnya mengayun dari kiri ke kanan, dan lama-kelamaan bergerak sangat cepat sampai berputar-putar di dinding. Aku melihatnya dengan sangat jelas, tapi badanku tidak bisa bergerak. Seperti ada yang menahanku untuk bangkit dan bahkan untuk berteriak ketika itu. Lama-kelamaan pas foto itu bergerak semakin cepat berputar di tembok. Aku coba sekuat tenaga untuk berontak, menggerakkan badanku sampai aku pun terbangun, dan ketika ku lihat ke arah figura foto yang tergantung di tembokku, figura itu sudah berhenti berputar, namun memang ada sedikit pergerakan. Dan akhirnya figura itu berhenti bergerak. Aku terdiam. Sepertinya mungkin aku mengalami erep-erep atau entahlah. Aku coba berpikir positif. Mungkin akibat terlalu capek hingga akhirnya terjadi hal-hal seperti ini.
Saat aku akan kembali untuk tertidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Ya, siapa? Ya, siapa ya? Ketukan itu berhenti. Aku pun beranjak ke arah pintu. Ketika aku buka pintu, berdiri di depanku seorang laki-laki. Saat itu aku tidak memakai kacamata. Aku pun tidak terlalu jelas itu siapa. Tapi dari perawakannya itu si Robi. Bi, betulan banget lu dateng. Masuk Bi, gue mau cerita. Tadi gue ada berep. Ayo. Robi pun masuk dan duduk di tempat tidurku. Aku pun duduk di sebelahnya. Serem banget tadi. Gue pas tidur. Nih figura yang ini tuh gerak sampai muter-muter gitu Bi. Asli sumpah gak bohong. Ntar ya gue cari kacamata dulu. Gak jelas gue. Aku pun mengambil kacamata yang kusimpan di meja dekat tempat tidur agar penglihatanku lebih jelas. Setelah aku ambil kacamata, aku pun memakai kacamata. Dan ketika aku lihat ke arah Robi, astaga, yang duduk di sebelahku itu bukan Robi. Ketika jelas terlihat dengan kacamataku, yang duduk di sebelahku itu sekarang sesosok pocong yang terbalut kain kafan lusuh dengan wajah yang hitam seperti terbakar. Matanya melirik ke arahku sambil tersenyum. Sosok itu melenggak-lenggokkan kepalanya sambil melirik ke arahku dan tersenyum menyeramkan. Spontan aku langsung lari keluar dari kamar. Kakiku sangat lemas. Aku coba terus berlari hingga sampailah aku di pos satpam yang ada di depan kosan. Jaga kosan yang mulai panik memberikanku air putih langsung menenangkanku. Dan malam itu pun aku tidak kembali lagi tidur di kamar. Sampai azan subuh, barulah aku berani masuk kembali ke kamar. Keesokan harinya aku pun menceritakan kejadian semalam pada teman-temanku. Dan setelah kuceritakan, ternyata beberapa temanku pun mengalami kejadian yang sama. Salah satunya Robi, yang katanya didatangi sosok pocong di dalam mimpinya. Kejadian didatangi pocong ini pasti ada kaitannya dengan lokasi syuting yang kita datangi. Jelas aku tidak mengerti, namun aku mengerti bahwa mereka itu memang benar adanya. Karena saat itu
Aku sudah melihatnya dengan jelas oleh mata dan kepalaku sendiri. Sosok pocong yang mengikutiku sampai ke kosan.